Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Yesus Kristus marah, rumah doa menjadi sarang penyamun. Saudaraku yang terkasih, Anda harus marah pada saat harus marah, tetapi jangan sekali-kali marah pada saat seharusnya Anda tidak marah. Bukan hanya dengan kata-kata kecaman atau teguran keras, tetapi Yesus Kristus mengobrak-abrik tempat penukaran uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan ia mengusir semua orang yang berjual beli di pelataran Bait Allah. Mengapa Yesus Kristus marah besar? Para pemimpin agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan ibadah umatnya menggunakan penyelenggaraan ibadah untuk mencari keuntungan secara ekonomi. Bait Allah yang semestinya menjadi rumah doa bagi umatnya ternyata malah menjadi sarang penyamun, tempat persembunyian para pencuri. Tujuannya sebenarnya baik, yaitu membantu para peziarah dengan menyediakan hewan korban dan tempat penukaran uang, sehingga umat bisa melaksanakan ibadah dengan lancar. Namun ternyata di balik semuanya itu ada pemerasan yang dilakukan. Hewan korban dijual dengan harga dinaikkan berpuluh kali lipat, dan para penukar uang harus membayar jasa penukaran dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan lebih dari itu, tempat untuk melakukan jual beli hewan korban dan penukaran uang itu berada di halaman Bait Allah, tempat yang biasanya dipakai ibadah bagi umat non-Yahudi. Aktivitas jual beli di pelataran Bait Allah pasti mengganggu dan menghalangi mereka yang akan beribadah di tempat itu. Demikianlah berita Injil Matius. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam Bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Saudaraku yang terkasih, berita apakah yang kita peroleh dari peristiwa tersebut? Pada saat penyelenggaraan ibadah di Bait Allah menjadi tempat untuk mencari keuntungan ekonomi dan aktivitas ibadah umat terganggu, Yesus Kristus marah dan mengusir mereka yang berjual beli di halaman Bait Allah. Tetapi ketika orang-orang buta dan orang lumpuh datang kepadanya di Bait Allah itu, Yesus Kristus tidak mengusir mereka. Ia menyembuhkan mereka. Yesus Kristus selalu memperhatikan umat yang membutuhkan pertolongannya. Kemarahan Yesus Kristus ditujukan terhadap praktik pemerasan sesama yang berkedok agama. Yesus Kristus marah karena Bait Allah dipakai sebagai tempat jual beli, sehingga menghalangi orang-orang yang akan beribadah di Bait Allah. Saudaraku yang terkasih, peristiwa kemarahan Yesus Kristus tersebut harus menjadi peringatan bagi kita. Gereja harus berani menegur praktik-praktik penyalahgunaan penyelenggaraan ibadah yang dipakai untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Gereja harus memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan bisa membawa jemaat menghampiri Allah dan melakukan kehendak-Nya dengan sukacita, bukan sebaliknya dengan alasan prosedur justru menghambat orang untuk beribadah kepadanya. Amin.